Ini kan udah salah ini. Aku udah bilang aku itu nggak mau gitu. Tapi rencananya mau dibikin juga di sana. Nah sekarang dang, kalau udah terjadi begitu ya kan, terus yang berkepentingan juga menyetujui juga gitu, jadi kamu harus terima aja gitu loh dang. Ya kalau dari awalnya dia bilang begitu ya aku nggak beli rumah di sana gitu. Itu kan bisa anytime bisa berubah dang gitu, karena lo mereka itu nggak ada di dalam abodemen mereka gitu loh, dalam planner apa, blueprint mereka itu nggak ada gitu, yang boleh yang tidak boleh itu nggak ada gitu loh dalam peta di perumahan di Indonesia gitu loh. Nggak akan, itu bisa berubah-berubah dalam 5 tahun, mungkin dalam 1 tahun berubah lagi gitu peta mereka itu. Dan apa lagi yang ganggu aku juga ya, kalau kita jalan-jalan itu ya, oke dia tuh bikin musola gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau dananya itu dari dia itu, ini enggak, kita itu udah jalan gitu ya, itu di jalan-jalan itu, oh dia apa itu, ditaruh tangguk gitu ya, kadang-kadang ditaruh drum gitu ya, dikasih rental gitu, apa bahasa kitanya, oh, polisi tidur ya, supaya kita lambat mobilnya di sana ya. Mereka itu minta gitu untuk bangun musola gitu. Ini kan mengganggu, ini sudah mengganggu ini. Bikin musola dengan biaya sendiri kayak minta ke sana kayak gitu. Ini enggak, setiap mobil datang gitu, itu pakai tangguk di sana. Sadar aja. Ya sedekahnya sedekah setengah maksa itu. Tapi gini, aku pikir mereka itu korupsi. Kenapa ya? Aku perhitungkan. Nah, aku ini kan orang ekonomis juga ya. Dia itu berapa lah dapat uang itu, orang ngasihnya 1.000 ya 500 ya 1.000 gitu ya, orang ngasih gitu ya, yang ngasihnya ditanggung tuh nggak banyak ya. Tapi ku pikir-pikir, orang itu kan perlu makan itu ya, yang tukang berdiri di sana yang pakai tanggung itu, makannya nasi padang aja udah 10.000, terus 10.000 berdiri dia itu, satu hari itu dia makan 2 kali lah ya, hemat-hemat dia 2 kali makan ke 20.000, itu dia dapat itu kalau paling uang paling banyak paling 30.000 gitu. Jadi untuk makan dia aja lebih besar gitu daripada untuk ke musolanya. Badang, kalau itu 30 hari per hari, ya mungkin lu setahun mungkin udah terbangun musola itu dang, yang lewat aja misalnya 1.000 orang kali 1 sen misalnya, banyak juga itu dang income-nya dang. Ya permasalahannya bukan masalah income itu, kita itu jangan menggunakan musola atas nama membangun musola, tapi untuk kepentingan diri sendiri gitu, dan juga mengganggu orang lain. Itu 50 meter sebelum itu dari pakai polisi tidur di sana, kita itu harus lambat jalan-jalan di sana. Itu mintanya itu dia itu berdiri itu di tengah jalan itu, dengan seharusnya kita itu kalau nggak ngasih ya agak, agak terpaksa lah ngasihnya gitu ya. Kalau nggak kita itu lewat 5 kali di sana ditandain mobil kita gitu. Udah ditandain terus dibaret-baret gitu ya dang, pakai pisau silet ya dang ya. Padang nih keterlaluan juga nih, udah ngasih mah dituntut lagi di Padang. Ya. Jadi itu banyak harus perombakan gitu loh dang. Kalau kita mengasih terus kita diancam, itu sebenarnya udah intimidasi juga gitu loh. Itulah di kita itu, kalau nggak ngasih, ini adalah sifat-sifat korupsi di Indonesia itu. Kalau kita nggak ngasih, dia tuh nggak minta, dia tuh nggak minta gitu.
Sama kita berurusan dengan pemerintahan ya, itu nggak minta. Tapi kalau kita nggak ngasih, nggak dilakukan aja, berurusan kita dengan banyak orang, akhirnya ya ujung-ujungnya tambah banyak uang keluar gitu. Nah, sama dengan ini, dia tuh nggak minta gitu, tapi nggak tahu-tahu nanti ya mobil kena baret ke, ya banyak yang bocor lah, ada-ada aja gitu. Tapi kalau kita ngasih, ya jatuh aman. Nah ini kan udah sifat-sifat korupsi ini. Nah, korupsi itu digunakan dalam hal agama juga. Nah, ini aku yang nggak suka gitu. Yang Sebenarnya belinya jangan, rumahnya jangan di kampung dong, yang ada di pagar-pagar gitu. Beli yang di mana gitu, jadi nggak ada sumbang-sumbangan gitu. Betul Mas Tol, makanya pada Memangnya aku itu kalau adiksi gitu. Harus aku itu pelajari semuanya. Ini gimana kamu ini? jangan mau cari murah saja. Kalau mau cari murahnya ya kau beli terus, dilihatnya wah ini ada orang Belanda datang nih katanya kan, pasti banyak duitnya. Ya biasalah, kau tuh mesti bagi-bagi rezeki ya kan. Kalau di Belanda dapat euro ya kasihlah tuh berapa euro, itu wajar itu padahal. Enak aja kamu bilang bagi-bagi rezeki. Emangnya aku itu nggak kerja deh. Kamu ini gimana? Ini sifat orang Indonesia ini. Kalau kamu punya duit ya bagi-bagi rezeki lah. Kita itu untuk dapat duit itu kerja gitu. Itu prinsip aku. Mau lu duit kerja gitu. Jangan pikir oh kalau itu kan punya banyak duit kerja di Belanda ya bagi-bagi dong untuk kita. Ini mental paling jelek di Indonesia ini. Mental maunya minta-minta. Bukannya Sampai tidak, kerja. mereka juga pengen kerja, ada lowongan kerja. Ini masalahnya kan, oh, di Indonesia tuh ada lowongan kerja, nggak mungkin ada tuh yang seperti yang kamu bilang itu. Jadi ini masalahnya lowongan kerja. Kalau tercipta lowongan kerja, maka orang itu nggak ada waktu lagi untuk hal-hal seperti itu. Makanya beli produk Jadi aku memangnya Indonesia mulai. yang menciptakan di Indonesia. Kamu pikir aku itu menteri tenaga kerja atau apa? Makanya belilah produk Indonesia. Kamu bilang aku itu menteri tenaga kerja atau apa gitu. Aku itu kan udah menciptakan kerja di Indonesia. Uang yang aku bawa ke Indonesia itu menciptakan lapangan pekerja itu. Aku beli sate ke, beli nasi ramas ke, beli apa di Indonesia itu aku mengatakan itu aku itu menciptakan lapangan pekerjaan. Leo. Emangnya aku tuh menteri tenaga kerja atau apa gitu? Aku itu bukan duduk di pemerintahan. Tapi kalau kamu bilang kamu kaya bagi-bagi ke, itu nggak ada dalam prinsip aku itu. Kalau tuh mau dapat uang kerja. Gitu. Jangan beli aja Padang, buka restoran. Apalagi kamu kan rumah kamu dekat musola, iya kan? Kamu buka restoran di situ, biar laku. Orang habis sembahyang langsung makan di restoran kamu. Itu Padang. Karena aku udah bilang sama kamu, orang yang tempat musola itu minta untuk membangun musola aja, dia itu minta uang gitu ya, lewat gitu. Gajinya paling 20.000. 20.000 itu dia tuh nggak bakalan makan di restoran aku. Kamu pikir aku tuh bukan bikin restoran kayak warung Tegal gitu? Enggak lah, ngapain aku restoran kayak warung Tegal. Mereka itu makannya 7.000 gitu. Capek-capek aja lah gitu buka restoran orang-orang kayak gitu. Pokoknya hidup itu jangan ganggu orang, itu aja tuh. Saling menghormati, jangan mengganggu orang karena kepercayaan kita itu orang terganggu gitu. Itu aja gitu. Kalau dapat uang kerja gitu ya, jangan kayak Leo nih bilang oh bagi-bagilah rezeki. Ini dari mana? Ini sifat orang Indonesia. Sifat korupsi itu seperti itu. Pokoknya ada kita ya, pokoknya orang kaya gitu ya. Kalau mau berurusan gitu ya, itu dipalakan gitu. Bagi-bagi rezeki kok. jadi gimana permasalahan teknologi di dalam masjid ini, Dang?